محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji syukur kepada Allah Zat yang telah menjaga kita, menyelamatkan kita, memberikan hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita sampai saat ini masih diberikan kesempatan oleh Allah. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan kesempatan ini untuk senantiasa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita tentang putusan majelis tarjih yang kita masih di bab tentang mayat. Kemarin kita sampai kepada bab kaifiyatud dahni, sampai kepada jangan menguburkan mayat itu dalam 3 waktu, seperti mensolatkan juga jangan sampai pada 3 waktu yang yaitu terbitnya matahari sampai tergelincir, ketika matahari tepat di atas kita. Kemudian yang ketiga adalah lil ghurub, ketika matahari mau tenggelam sampai betul-betul sudah tenggelam di sebelah barat. Wala tarfa'uhu ziyadatan ala shibrin wala tabnu alaihi binaan wa'allimu alaihi binahwi hajarin inda ra'sihi wahthu alaihi min kibali ra'sihi thalathan wa idzan tahaitum ilal qabri walam yulhad ba'du fajlisu mustaqbilil qiblata wala tajlisu ala qabrin. Jadi dari 3 waktu tadi kita lanjutkan, janganlah kamu meninggikan, wala tarfa'uhu ziyadatan ala shibrin, janganlah kamu meninggikan kubur itu lebih dari sejengkal. Wala tabnu alaihi binaan, jangan sekali-kali kamu berbuat atau membangun satu tembok, satu bangunan di atas kuburan itu. Wala tabnu alaihi binaan wa'allimu alaihi binahwi hajarin inda ra'sihi. Yang ketiga, tadi itu ya, kamu berbuat meninggikan atau membangun bangunan, tetapi buatlah tanda, wa'allimu alaihi, buatlah tanda di atasnya di arah kepala dengan batu umpamanya pada arah kepalanya mayit, atau letak kepala di kuburan itu. Jadi jamaah sekalian, ini penting saya bacakan hadisnya ya, 3 hal tadi itu. Kita lihat hadisnya, hadis yang ke-47. Hadis yang ke-47 itu adalah menilik dari hadis Abu Hayyat Al-Asadi dari Ali radhiyallahu an. Ali berkata, aku mengutus kamu sebagaimana Rasulullah mengutus aku, kata Ali. Jangan kamu membiarkan area kecuali harus kamu singkirkan
dari sekitar kuburan yang ada yang ditinggikan, melainkan kamu ratakanlah. Nah, itu dasar hukumnya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Khamsah kecuali Bukhari dan Ibnu Majah, dan menilai hadis Sufyan At-Tammar bahwa ia melihat kubur Rasulullah beronggok tetapi tidak sampai lebih dari sejengkal. Kemudian hadis yang ketiga adalah hadisnya Soleh bin Abi Soleh. Beliau berkata, aku melihat kubur Rasulullah hanya teronggok sejengkal di atas kuburannya, tidak lebih dari itu tingginya. Nah, jadi jamaah sekalian, hadis yang ke-47 tentang meninggikan kuburan itu tidak boleh lebih dari sejengkal. Bahkan tadi di hadis yang pertama ceritanya Ali itu adalah diratakan, hanya mungkin sedikit saja yang dionggokkan ke atas. Kemudian hadis yang ke-48 menilik dari hadisnya Jabir bahwa Nabi SAW melarang orang menembok kuburan dan duduk di atas kuburan, serta melarang mendirikan bangunan di atas kuburan. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Abu Dawud dan Imam Nasai, hadisnya Jabir tadi itu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, hadis dari Muttalib bin Abdullah, katanya beliau berkata ketika Utsman bin Utsman bin Mad'un wafat, jenazahnya dibawa keluar dan dikubur. Lalu Nabi perintahkan kepada seseorang laki-laki supaya mengambil batu, tetapi tidak kuat mengangkatnya. Lalu Rasulullah SAW mendekatinya dan menyingsingkan kedua lengannya. Kemudian Rasulullah ikut mengangkat batu tadi dan meletakkan batu itu di arah kepalanya si mayit atau di kuburan itu. Jadi 3 hadis tadi itu menegaskan bahwa yang pertama adalah jangan kamu meninggikan kuburan lebih dari sejengkal. Yang kedua, tidak boleh kita membangun di atas kuburan itu sebuah bangunan bentuk apapun. Kemudian yang ketiga, memberi tanda kuburan itu hanya di arah kepalanya. Nah, ini jemaah sekalian, kalau sampean lihat kuburannya Ahmad Dahlan di Jogja itu batunya juga hanya satu. Jadi maesannya, kalau disebut di sini maesannya ya, tidak 2 seperti yang kita lihat di kuburan-kuburan kita. Jadi tetengernya itu hanya satu di arah kepalanya. Ada Ahmad Dahlan, ada siapa? Pak Ashar itulah, yang juga meninggal pada waktu dia memimpin Muhammadiyah. Jadi ketika kuburan di Jogja tokoh dari Muhammadiyah itu sampai lihat tidak ada tetengernya 2 begitu, hanya tetengernya di atas kepalanya, dan bentuknya tidak maesan seperti yang kita punya, hanya batu saja itu.
yang diletakkan di situ. Jadi jamaah sekalian, kalau kita menilik Rasulullah, sabda-sabda beliau tentang menguburkan mayat itu jelas, tinggal kita mau mengikuti atau tidak. Jadi jangan sekali-kali tadi itu betul-betul membangun sebuah bangunan di atas kuburan dalam bentuk apapun. Nah, ini kadang-kadang kemudian kita dicap. Ada orang yang mengecap kita itu Wahabi, aliran keras terhadap, padahal jelas ini sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita kaji. Atau bahkan orang mengatakan Mekah itu alirannya Wahabi, padahal enggak. Kalau dilihat ditilik dari hadisnya tadi, itu hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang aturan dan contohnya yang diberikan Rasulullah itu benar-benar seperti itu. Jadi sampean kalau lihat di Baqi yang sudah pernah haji di kuburan-kuburan di Madinah, tidak ada tetenger itu yang seperti di Indonesia. Hanya batu di atas kepalanya saja. Jadi kakinya tidak usah. Nanti ketemu dengan ketemu tandanya itu, kalau ada tanda berarti itu kepalanya si mayit, arah kepalanya si mayit. Itu saya kira keterangan yang kesekiannya dari tentang kita, sunnah-sunnah kita untuk menguburkan mayat sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti yang saya baca selanjutnya tadi itu kita kaji pada kesempatan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.